Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, teori antrian merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian. Heiser dan Render 2005 berpendapat antrian merupakan adanya kegiatan menunggu giliran untuk dilayani karena kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan tidak seimbang. Meningkatnya jumlah konsumen yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan menyebabkan terjadinya antrian yang panjang yang dapat merugikan konsumen maupun perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan tidak mampu mengatasi panjangnya antrian yang terjadi, maka perusahaan akan kehilangan konsumen yang pergi mencari perusahaan yang lain, yang sistem antriannya lebih baik. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, bagaimana model antrian dan karakteristik antrian di SPBU Mamboro. Nah, yang kedua, apakah sistem antrian yang diterapkan di SPBU Mamboro sudah efektif? Nah, adapun batasan masalah ada 4. Yang pertama, kendaraan yang diamati yaitu kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, yang kedua, bahan bakar yang diamati yaitu Pertalite, Pertamax, dan solar. Nah, yang ketiga, jumlah konsumen atau pelanggan yang membeli BBM per jamnya tidak terbatas dan waktu dating adalah suatu proses yang random. Nah, yang keempat, penelitian ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April 2023 selama 2 jam, yaitu pada pukul 15.30 sampai 17.30 WITA. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui model antrian dan karakteristik antrian di SPBU Mamboro. Adapun manfaat penelitian ini yaitu diharapkan pembaca dapat mendapat referensi untuk penelitian ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian antrian. Antrian merupakan suatu kondisi di mana adanya keterlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya antrian karena pelayanan mengalami kesibukan. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan yang seimbang untuk melayani. Terjadinya antrian tidak terlepas dari kemampuan dari pihak-pihak yang memberikan pelayanan itu sendiri dan banyaknya jumlah pihak-pihak yang akan datang dalam waktu yang bersamaan dengan tujuan yang sama. Yang kedua, landasan teori. Menurut Heiser dan Render, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Menurut Ma'arif dan Tanjung, antrian adalah situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik atau pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas atau pemberi layanan, sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani. Teori antrian merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga bermanfaat di dalam dunia usaha, karena masalah dunia usaha berkaitan dengan kedatangan dan kemacetan akan terbantu dengan adanya teori antrian ini. Tujuan utama teori antrian ini adalah mencapai keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh waktu menunggu. Menurut Heiser dan Render, dalam sistem antrian terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama, kedatangan atau input system. Ini memiliki karakteristik misalnya besaran populasi, perilaku, dan distribusi statistik. Yang kedua, disiplin antrian atau lini tunggu itu sendiri. Karakteristik antrian ini meliputi apakah terbatas atau tidak terbatas dalam panjangnya disiplin dari orang-orang atau barang-barang yang berada di dalamnya. Yang ketiga, fasilitas jasa. Karakteristiknya meliputi desainnya dan distribusi statistik waktu jasa. Yang ketiga, karakteristik antrian. Karakteristik antrian yaitu merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan, yang terdiri dari yang pertama, first come first served atau FCFS, yaitu pelanggan yang pertama datang, pertama dilayani, misalnya sistem antrian pada bioskop, supermarket, pintu tol, dan lain-lain. Yang kedua,
Last Come First Served atau LCFS, yaitu sistem antrian pelanggan yang datang terakhir pertama dilayani. Misalnya, sistem antrian pada elevator lift untuk lantai yang sama. Yang ketiga, Service in Random Order atau SIRO, yaitu panggilan berdasarkan pada peluang acak, tidak peduli siapa yang datang terlebih dahulu. Yang terakhir, Shortest Operation Times atau SOT, yaitu sistem pelayanan yang membutuhkan waktu pelayanan tersingkat mendapat pelayanan pertama. Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih struktur antrian itu. Jadi struktur antrian ada 4 model dasar secara umum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang single channel single phase. Nah, single channel sendiri itu adalah memiliki satu jalur sistem pelayanan. Nah, sedangkan single phase dia hanya ada satu pelayanan dalamnya. Contohnya saat kalian pergi di bioskop. Nah, di bioskop itu hanya ada memiliki satu jalur untuk mengambil tiket dan di sana juga hanya ada satu pelayanan. Jadi jalurnya itu yang pertama kedatangan, setelah itu fasilitas pelayanan, yang ketiga keluar. Antrian yang kedua adalah single channel multi-phase, di mana single channel ini hanya ada satu jalur untuk masuk ke dalam suatu sistem pelayanan. Terus, multi-phase adalah terdapat beberapa fase pelayanan. Contohnya adalah pencucian mobil otomatis, di mana ketika kalian masuk di jalur pelayanan tersebut hanya ada satu jalur. Namun, terdapat beberapa fase pelayanan, mulai dari tahap 1, tahap 2, hingga keluar. Struktur antrian yang ketiga adalah multi-channel single phase, di mana multi-channel ini artinya adalah banyak jalur untuk masuk ke dalam sistem pelayanan dan hanya ada satu fase pelayanan. Contohnya ketika kalian pergi ke bank, di mana di sana terdapat banyak sekali jalur untuk kalian masuk ke dalam sistem pelayanan, misalnya teller 1, teller 2, dan teller 3, tapi hanya ada satu tahap pelayanan. Antrian yang keempat adalah multi-channel multi-phase, di mana multi-channel ini adalah banyak jalur untuk masuk ke dalam sistem pelayanan tersebut, sedangkan multi-phase adalah banyak fase pelayanan dalam sistem tersebut. Nah, contohnya adalah ketika kalian masuk ke rumah sakit. Nah, kalian masuk ke rumah sakit itu berbagai banyak jalur pelayanan, dan di dalam satu pelayanan pun terdapat beberapa fase. Model antrian, secara umum ternyata model antrian ini ada 4. Yang pertama model A, di mana model A ini bersifat lebih ke tunggal, di mana ketika antriannya ini dia memiliki fase hanya ada satu jalur tunggal antrian dan hanya ada satu jalur tunggal stasiun pelayanan. Model antrian yang kedua adalah model B, yaitu model antrian jalur berganda, di mana ketika kalian berada di situasi ini antrian kalian itu ternyata lebih dari 2 jalur. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai metodologi penelitian. Nah, di mana di dalam metodologi penelitian ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap antrian sistem yang terjadi di SPBU Mamboro. Nah, yang meliputi data waktu, antara kedatangan pelanggan per jamnya dan waktu pelayanannya. Pelayanan yang diamati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap pelayanan yang datang langsung masuk menuju sistem yang mereka inginkan, yaitu berisi bahan bakar Pertalite, Pertamax, dan juga solar. Waktu kedatangan dicatat ketika pelanggan telah memasuki sistem antrian. Waktu selesai atau waktu keluar adalah waktu di mana pelanggan telah selesai melakukan pengisian bensin dan telah keluar dari barisan antrian. Nah, yang kedua itu ada waktu dan tempat, di mana pengamatan ini dilakukan selama 2 jam, yaitu pada pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2023, di mana pengamatan ini dilaksanakan di SPBU Mamboro, Jalan Trans Sulawesi Tengah nomor 10 Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Nah, yang selanjutnya itu ada alat penelitian, di mana kelompok kami itu menggunakan beberapa alat penelitian. Yang pertama itu ada smartphone. Nah, smartphone ini digunakan untuk mendokumentasikan penelitian kami. Yang kedua itu ada stopwatch, di mana gunanya stopwatch ini untuk mengambil data dari konsumen dari waktu pelayanannya dan waktu antriannya, dan juga data konsumen per jamnya itu
berapa konsumen masuk untuk mengantri di SPBU tersebut. Nah, yang terakhir itu ada langkah penelitian. Nah, di mana pengamatan sistem antrian ini dilakukan dengan cara mencatat kedatangan kendaraan roda 2 atau maupun roda 4 yang membeli bahan bakar selama periode waktu 2 jam tersebut. Waktu kendaraan itu dilayani dalam sistem dan selesai juga dilayani. Pengamatan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2023 pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dinda Hikmawati dengan NIM C201222327 akan melanjutkan materi bab 4 yaitu hasil penelitian. Sistem antrian yang digunakan di SPBU Mambora yang digunakan model multi single phase di mana ada 3 server yang ada untuk melayani kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ingin membeli bahan bakar. Hasil data yang diperoleh pada saat penelitian pada SPBU Mambora yaitu didapatkan hasil yang datang selama 1 jam penelitian adalah 95 kendaraan dan operator dapat melayani pelayanan sebanyak dengan waktu pelayanan setiap motor mengikuti distribusi probabilitas eksponensial jika diasumsikan model antrian pada kasir as frozen Palu tersebut. MMS dengan disiplin antrian FIFO, maka didapatkan hasil pada gambar seperti berikut. 1. Tingkat intensitas pelayanan atau P yaitu selama 0,3558. 2. Waktu rata-rata unit yang dihabiskan di dalam sistem yaitu 0,3388. 3. Jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem menunggu untuk dilayani yaitu 0,0189. 4. Jumlah rata-rata unit yang menunggu di dalam antrian yaitu 1,0863. 5. Waktu rata-rata unit yang dihabiskan untuk menunggu di dalam antrian yaitu 0,0001 jam atau 0,006 menit. 6. Waktu rata-rata yang dihabiskan dalam unit sistem yaitu 0,0114 jam atau 0,6860 menit. Dapat kesimpulan dan juga saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Nah, kami mengambil kesimpulan dari penelitian kami itu jenis model yang digunakan yang diterapkan pada SPBU Mambora Kota Palu Utara adalah jenis sistem antrian model multi-channel system atau MMS, di mana terdapat 3 operator SPBU yang melayani konsumen yang mengisi bahan bakar. Yang kedua itu disiplin pelayanan yang diterapkan pada SPBU Mambora Kota Palu Utara adalah disiplin first come first service yang atau disingkat VC, di mana konsumen yang pertama datang itu yang akan dilayani pertama. Dan juga saran dari kelompok kami, saran yang akan kami berikan pada penelitian ini yaitu pada penelitian yang akan datang nantinya untuk menggunakan alat yang lebih baik dan memilih observasi pada saat jam kerja.